Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Loris Karius yang terombang-ambing gak jelas di Liverpool akhirnya diincar oleh klub FC Basel. Dan juga ada berita dari Timnas Indonesia Wanita yang menang atas Singapura. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Anthony Martial yang tampil buruk mendapat kecaman dari mantan striker MU. Nah, penampilan buruk Martial juga membuat klub berniat untuk menukarnya dengan Tanguy Ndombele. Mantan striker Manchester United Uwe Rosler mengecam performa buruk Anthony Martial. Hal ini terjadi pada laga kekalahan melawan West Ham United pada Kamis kemarin. Akibat kekalahan tersebut, Setan harus pulang lebih cepat dari turnamen Carabao Cup. Pada laga itu, sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer menurunkan Martial sebagai starter. Martial dianggap tampil buruk karena gagal mencetak gol. Martial sendiri sudah nggak pernah mencetak gol sejak laga kontra Southampton bulan Februari yang lalu. Baru-baru ini terdapat rumor mengenai masa depan Anthony Martial di Manchester United. Striker asal Prancis ini disebut akan ditukar dengan salah satu gelandang Tottenham Hotspur. Pemain yang dimaksud tersebut adalah Tanguy Ndombele. Menurut laporan dari The Express, The Lily White sudah lama berminat untuk mendatangkan Martial. Media itu mengklaim kalau Tottenham gak keberatan untuk melepas Ndombele. Alasannya karena gelandang asal Prancis ini gak masuk ke dalam skema pelatih Nuno Espirito Santo. Penjaga gawang Manchester United David De Gea yakin kalau skuad The Red Devil bisa menyabet gelar juara musim ini. Kiper asal Spanyol ini percaya Setan Merah punya peluang yang besar. Apalagi saat ini Manchester United punya skuad merata di berbagai lini. De Gea juga mengaku persaingan untuk mengangkat trofi Premier League cukup sulit. Loris Karius yang karirnya suram di Liverpool akhirnya dilirik oleh klub raksasa asal Swiss. Nah, lalu konon kabarnya pelatih The Reds yaitu Jurgen Klopp pernah hampir baku hantam dengan James Milner. Penjaga gawang Liverpool Loris Karius kini menjadi incaran klub raksasa Swiss yakni FC Basel. Kiper asal Jerman ini sebenarnya masuk ke dalam daftar skuad Liverpool musim 2021-2022. Akan tetapi sampai saat ini Karius belum dimainkan oleh sang pelatih Jurgen Klopp. Kiper berusia 28 tahun ini cuma menjadi kiper pelapis keempat di skuad The Reds. Bersumber dari media Bild, Karius bersiap untuk angkat kaki dari Stadion Anfield. Bersama FC Basel, kesempatan Karius untuk merumput menjadi lebih besar. Stadion kebanggaan Liverpool yakni Stadion Anfield dikabarkan akan menambah kapasitas penontonnya. Stadion Anfield sendiri saat ini bisa menampung 58.000 penonton. Sebelumnya Liverpool sudah berencana merenovasi Anfield sejak tahun 2019 silam. Akan tetapi rencana tersebut sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Kini pemerintah kota Liverpool juga sudah memberikan izin. Nantinya Anfield akan menambah kapasitas penonton dari yang sebelumnya 58.000 menjadi 61.000 penonton. Mantan bek Liverpool Ragnar Klavan membeberkan fakta yang mengejutkan. Klavan mengatakan kalau sang pelatih Jurgen Klopp pernah nyaris baku hantam dengan James Milner. Insiden ini terjadi pada tahun 2017 yang lalu. Saat itu Klopp baru bergabung menjadi pelatih di Liverpool. Klopp sendiri mendapat tekanan yang besar di skuad The Reds. Gak cuma itu, James Milner juga mengalami tekanan yang serupa. Pada laga imbang melawan Sunderland, keduanya nyaris baku hantam. Beruntung insiden itu dapat dilerai. Keputusan manajemen Arsenal untuk mendatangkan Ben White mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari mantan pemainnya sendiri yakni William Gallas. Gallas sendiri gagal paham dengan kebijakan Arsenal tersebut. Pasalnya, The Gunners berani membayar 58 juta euro untuk pemain yang kualitasnya belum terbukti. Gallas juga membandingkan dengan MU yang mendatangkan Rafael Varane dengan harga yang jauh lebih murah. The Red Devil merekrutnya seharga 46 juta euro saja. Selain kabar dari MU dan Liverpool, ada juga kabar dari Everton yang masih berniat untuk mendatangkan Donny van de Beek. Nah, sementara Antonio Rudiger memberikan tanggapan terkait masa depannya di Chelsea.
Masa depan Donny van de Beek di Manchester United sampai saat ini belum menemui kejelasan. Gelandang asal Belanda ini jarang mendapatkan menit bermain di skuad Setan Merah. Situasi tersebut membuat nama Van de Beek masuk ke dalam daftar penjualan Manchester United. Sejumlah klub di Eropa dikabarkan berminat untuk meminangnya. Salah satunya adalah klub asal Merseyside yakni Everton. Bersumber dari Liverpool Echo, Everton berminat untuk memboyong Van de Beek pada bulan Januari mendatang. Dalam beberapa hari terakhir, nama Antonio Rudiger memenuhi headline berita. Alasannya, bek tengah Chelsea ini menjadi incaran sejumlah klub elit Eropa. Beberapa di antaranya adalah Real Madrid, PSG, serta Bayern Munchen. Mendengar dirinya diincar oleh banyak klub besar, Rudiger memberikan pendapatnya. Rudiger mengatakan kalau dirinya belum merundingkan masa depannya di Chelsea. Sementara itu, Rio Ferdinand mengklaim kalau Rudiger merupakan bek tengah terbaik di Premier League. Di awal musim ini, Karim Benzema tampil ganas di ujung tombak serangan Real Madrid. Terbaru, Benzema menyumbangkan 2 gol ketika berhadapan melawan Mallorca. Tambahan 2 gol tersebut membuat mantan bomber Olympique Lyon ini tercatat sudah melakukan 200 gol dari 9 musim yang telah dimainkan pada ajang La Liga. Gak cuma itu, Benzema juga memimpin daftar top skor La Liga. Dari 6 pertandingannya di ajang La Liga, Benzema sudah mencetak 8 gol serta 7 assist. Berita selanjutnya, Real Madrid berencana untuk membajak Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Nah, di lini tengahnya Al Real juga mau move on dari trio Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos. Real Madrid disebut sedang membidik bek sayap kanan Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold. Rumor ini dikabarkan oleh media asal Spanyol El Nacional. Media itu mengklaim kalau El Real sedang kekurangan pemain di sektor bek sayap kanan. Alasannya karena sampai saat ini Dani Carvajal masih mengalami cedera. Akan tetapi Los Blancos bakal kesulitan memboyong Alexander-Arnold ke Santiago Bernabeu. Pasalnya bek asal Inggris ini masih terikat kontrak sampai tahun 2025 mendatang. Real Madrid pelan-pelan meremajakan skuadnya di sektor lini tengah. Saat ini Real Madrid enggan ketergantungan dengan trio MCK yang beranggotakan Luka Modric, Casemiro, serta Toni Kroos. Pada laga melawan Mallorca kemarin, El Real bahkan mencadangkan trio tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengistirahatkan para pemain di tengah kompetisi yang padat. Walaupun tanpa trio MCK, El Real berhasil mencukur Mallorca dengan skor 6-1. Barcelona yang sedang mengalami kesulitan mendapatkan dukungan dari Carles Puyol dan Gerard Pique. Nah, sementara itu sang presiden klub yaitu Joan Laporta nggak segan untuk memecat Ronald Koeman. Sang mantan kapten Carles Puyol memberikan pendapatnya terkait performa Barcelona saat ini. Menurut Puyol, Barcelona sedang mengalami masa yang sulit. Blaugrana memang tampil kurang konsisten di awal musim ini. Buktinya mereka bertahan di papan tengah klasemen dan baru mengumpulkan 9 poin. Situasi ini membuat posisi sang pelatih Ronald Koeman kian terancam. Pelatih asal Belanda ini dianggap gagal membawa Blaugrana bersaing di kompetisi domestik maupun Eropa. Pada laga menghadapi Cadiz kemarin, Barcelona gagal memetik 3 poin. Skuad Blaugrana harus rela berbagi 1 poin setelah ditahan imbang dengan skor kacamata. Situasi ini membuat posisi sang pelatih Ronald Koeman kian terancam. Bahkan sang presiden Barcelona Joan Laporta nggak segan untuk memecat pelatih asal Belanda tersebut. Dilansir dari media Gol, Laporta mengatakan kalau dirinya menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan tersebut. Gerard Pique merasa geram kepada para supporter yang telah menghujat Barcelona. Mereka menghujat penampilan Barcelona yang gak konsisten dalam beberapa laga terakhir. Mantan bek MU ini tegaskan kalau Barcelona butuh dukungan. Bukannya mendapatkan dukungan Blaugrana, justru mendapatkan cemooh dari supporternya sendiri. Selain itu, Pique juga bilang kalau hujatan tersebut gak dibutuhkan di dalam tim.
Dika memastikan kalau Blaugrana akan meraih gelar juara di musim ini. Di kabar lainnya ada Paulo Dybala yang berencana untuk memperpanjang kontraknya di Juventus dan juga ada Borussia Dortmund yang berencana untuk merekrut Federico Chiesa serta James Rodriguez yang resmi diperkenalkan oleh Al Rayyan. Masa depan Paulo Dybala akhirnya sedikit menemui titik terang. Bomber timnas Argentina ini disebut bakal menekan perpanjangan kontraknya di Juventus. Kontrak Dybala sendiri akan berakhir pada musim depan. Pemain berusia 27 tahun ini mengindikasikan akan bertahan di kota Turin setelah menang telak atas Malmo tanggal 15 silam. Dybala sendiri berharap bisa segera memperpanjang kontraknya di skuad Bianconeri. Menjelang bursa transfer musim dingin mendatang, sudah banyak rumor kepindahan pemain yang beredar. Salah satunya datang dari winger kanan Juventus yakni Federico Chiesa. Kabarnya winger berusia 23 tahun ini sedang menjadi incaran raksasa Bundesliga Borussia Dortmund. Chiesa digadang bakal menjadi pengganti Erling Haaland seandainya Erling Haaland jadi hengkang. Seperti diketahui, Haaland menjadi incaran sejumlah klub elit Eropa. Pada jendela transfer musim depan, Haaland bisa ditebus seharga 75 juta euro. Mantan gelandang Everton James Rodriguez resmi diperkenalkan klub asal Qatar yakni Al Rayyan. Kabar ini disampaikan melalui Instagram resmi klub. Kepindahan James ke Qatar mengejutkan banyak publik sepak bola. Pasalnya mantan gelandang Real Madrid ini lebih sering diberitakan akan merapat ke AC Milan. Kabarnya kepindahan James ke Al Rayyan bisa memuluskan PSG untuk merekrutnya. Alasannya karena dalam klausulnya PSG bisa memboyong James secara gratis. Terakhir di sepak bola tanah air ada Hatta Halilintar yang membalas sindiran dari Gibran. Dan juga lain cerita dari timnas Indonesia wanita yang berhasil menang atas Singapura. Selamat ya! Pemilik klub AHPS Pati FC Hatta Halilintar membalas sindiran Presiden Persis Solo Gibran Rakabuming. Sebelumnya Gibran menyindir AHPS Pati FC yang menguasai kungfu. Persis Solo sendiri akan berhadapan dengan AHPS Pati FC di partai pembuka Liga 2 nanti. Dengan cepat Atta membalas sindiran dari Gibran tersebut. Melalui Instagram pribadinya, Atta bertanya apa logo AHPS Pati FC sebaiknya diganti dengan logo panda. Selain itu, Atta juga tegaskan gak pernah mengajari pemainnya untuk menguasai kungfu. Dalam laga kualifikasi Piala Asia 2022, Timnas Indonesia Wanita berhasil memetik kemenangan atas Singapura. Mereka berhasil unggul dengan skor tipis 1-0. Baru berjalan 3 menit, skuad Garuda Pertiwi berhasil menjebol gawang Singapura melalui Baik Aimatun Solihah. Keunggulan itu bertahan sampai babak pertama usai. Skuad Garuda Pertiwi bermain dengan tempo rendah sementara Singapura beberapa kali melakukan pressing ketat. Sampai peluit panjang dibunyikan, skor nggak berubah. Jadi guys, kita masuk ke segmen baca-bacain komen kamu lagi ya. Langsung yang pertama ini dari Trevor Moore. Semangat Indonesiaku meski lawannya kuat-kuat, semoga bisa menang di semua pertandingan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita harus terus support timnas Indonesia yang lagi berjuang. Pokoknya jangan kasih kendor guys. Kita lanjut ke komen kedua dari Jan Silalahi. Buat Christina, tolong dong sampaikan pesan, bilang ke dia kalau aku masih sayang sama dia, juga minta maaf karena udah ngakuin kesalahan sampai nyakitin dia atas insiden perselingkuhan. Buat Christina, maafin ya insiden yang pernah terjadi antara kalian berdua. Semoga kamu nonton video ini. Nah, buat kamu yang mau dibacain juga komentarnya, bisa langsung komen di bawah ini. Sampai jumpa!